Residen. Tempat saya ini adalah review kita di Gangnam yang akan dipakai. Islami ini satu unit sudah jumlah unit yang ada di belakang saya ini salah satu unit yang terlihat ini pintu utama. Kita langsung hubungi marketing kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Hunian Syariah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saat ini saya sedang berada di salah satu perumahan di daerah Bekasi, yaitu Green Jatimulya Residen. Berlokasi di Jalan Swadaya Raya, jadi Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Ini adalah tipe rumah satu lantai dengan mezanin, yaitu luasnya 45 meter persegi. Unit ini sebagai rumah contoh berada di posisi coupling A02. Jadi posisinya berada cukup depan ya, dekat dengan gerbang, dan di gerbangnya itu di sampingnya sudah jalan raya langsung, jalan swadaya. Untuk akses menuju perumahan Green Jatimulya Residen ini cukup strategis, yaitu 10 menit dari tol Bekasi Timur, 10 menit dari LRT Bekasi Timur, 10 menit juga ke halte Transjakarta di Bekasi Timur. Untuk komuter lain itu jaraknya sekitar 20 menit, ya, komuter lain Bekasi Timur juga. Dari total 25 unit di perumahan ini sudah terjual 6 unit, ya, jadi sudah terjual 6 unit, jadi sisa sekitar 19 unit. Oke, kita langsung lihat tampak depannya atau fasadnya. Oke, langsung ya. Oke, ini adalah fasad dari rumah satu lantai. Jadi lebarnya 6 meter, sisi kiri carport, sisi kanannya pintu masuk ke dalam rumah. Kalau ngelihat posisi atasnya ini seakan-akan rumah 2 lantai, karena di belakangnya ini, di belakang dari rumah ini, di posisinya ada mezaninnya ya. Jadi naik ke tangga yang di depan dari ruang tamu itu naik tangga ke atas itu langsung ketemu mezanin. Sedangkan untuk ruang-ruang lainnya ada di posisi di bawah posisinya. Dan ini sebelah kiri saya ini carport. Di belakangnya ada ornamen di tembok, biasanya batu alam. Nah, ini ornamennya agak bukan batu alam ya, langsung ornamen tempel ini. Bisa lihat posisinya. Ini cukup modern dengan mezanin. Biasanya kalau perumahan standar kan tidak ada mezanin, ini udah ada mezaninnya. Jadi satu lantai tempat seakan-akan 2 lantai. Dan ini keran air untuk cuci-cuci motor, mobil atau kendaraan ya. Bisa juga diambil untuk menyiram tanaman di depan taman. Nah, ini tamannya seperti ini. Ini bunga-bunga bisa ditanam di sini. Di depannya itu ada bak kontrol. Ada bak kontrol. Di sini teras. Di teras itu ada meteran listrik. Ya. Pintu depannya panel kayu nih, ya, kuat. Dan untuk kusennya, jadi dari ujung ke ujung ini kaca terbuka, kaca terang ya. Cuman di beberapa titik nih kacanya bisa dibuka, ya, ini ujung kanan dan ujung kirinya bisa dibuka, tapi sebagian besar nih kacanya kaca permanen. Jadi cahaya bisa banyak masuk ke dalam rumah. Dan untuk kusennya ini kusen warna putih aluminium. Untuk terasnya, ini terasnya memakai granit 60 kali 60. Sepertinya sih sama dengan teras ruang utama ya. Coba kita lihat ya. Dan inilah ruang tamu dari tipe 45 ya. Jadi begitu kita masuk ke dalam rumah, langsung di sebelah kiri kita bertemu dengan tangga untuk ke lantai mezanin. Dan di sini, di bawah tangga atau di bawah ruang mezaninnya ini ada ruang tamu, bisa cukup luas ya. Di sini ada bangku dan juga bisa berhadapan, jadi bangku 2, di tengah-tengahnya ada meja. Jadi
cukup luas kalau untuk tamu. Oh iya, tadi kita bicarakan lantai yang di depannya granit sama juga seperti di ruang utama yaitu granit 60 kali 60. Perbedaannya kalau di depan itu motifnya motif polos, sedangkan di sini agak sedikit becak-becak ya, ada motifnya lebih eh, lebih jelas lah, motifnya agak lebih gelap dibanding yang depan. Jadi selain ada ruang tamu, ruang keluarga, ya di samping kanan ini, samping kanan saya ini ruang kamar tidurnya. Jadi setelah kamar tidur ada kamar tidur lagi, jadi ada dua berdampingan. Lalu sebelah kiri sini toilet, dan di belakang itu ada dapur ya. Jadi dapurnya posisinya di luar rumah. Mari kita lihat ruangan-ruangannya lebih jelas. Ya, ini ruangan pertama, kamar tidur. Ini kamar tidurnya. Ini ruang kamar tidur utama, seperti ini. Dan pintunya beda dengan pintu depan. Ini kalau pintu depan itu kan pintu panel kayu. Ini double triplek dengan lapisan HPL. Saklarnya menggunakan Panasonic nih. Saklar di atas, sedangkan colokannya ada di bawah. Ya. Posisinya sejajar. Di atas ini ada ruang atau akses untuk menuju ke atas ya, ke atap ya. Dan untuk lampu ada di posisi di tengah, lampu pakai lampu seperti ini. Di pojok dari ruang ini ada jendela lebar sekitar 1 meter. Nah, ini jendelanya bisa dibuka, ini jadi bukan jendela permanen. Nah, jadi ini menuju ke carport. Jadi posisi kamar ini berada di belakang carport. Ya seperti ini. Cahaya juga enak. Ini jadi anginnya agak lebih segar nih, dapat angin luar. Untuk ruangan ini ukurannya jadi lebar 3 meter dan ke arah sana 2,5 meter ya. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya. Nah, ini kamar kedua. Kamarnya lebih luas dibanding kamar yang pertama tadi. Kamar kedua ini ukurannya 3 kali 3. Sama posisinya di sini ada dari pintu itu langsung ketemu saklar, lampu, di bawahnya juga colokan ya. Jendelanya ini menghadap ke arah luar di belakang, ke arah dapur ya. Nah, seperti ini. Jadi dapat cahaya atau dapat udaranya bisa dari belakang. Persis di depan pintu kamar ini ada kamar mandi, posisinya berseberangan. Oke, langsung kita lihat ya. Nah, dan ini kamar mandinya dengan ukuran lebar 1,2, sedangkan panjangnya 1,6. Di sini memakai toilet American Standard, toilet duduk ya, American Standard, dan di sini ada sebelah kirinya ada shower. Bisa juga untuk keran air di bawahnya ya. Dan ini memakai keramik dengan tinggi 2 meter ya, nggak full ke atas tapi sisa sedikit sekali ya. Nah, untuk lantainya keramik motif batik ya. Sekarang kita menuju dapur ya, sebelah kiri ini. Dan ini adalah ruang dapurnya, posisinya berada di belakang rumah dengan atap terbuka. Jadi aroma dari aroma masakan. Jadi kalau untuk saat kita masak, aroma tidak masuk dalam ruangan sini ya. Jadi bisa langsung ke atas ya. Dan untuk ruangan masaknya atau dapurnya ini khusus dapur, lebar ke sana, panjang ke sana itu 1,6. Jadi ini ada kompor, di situ wastafel cuci piringnya ya. Dan kalau lebarnya ya ke sini itu lebarnya 1,8 meter. Jadi di sini bisa disisakan ada ruang tambahan kecil, bisa buat air atau tanaman-tanaman kecil bisa juga. Dan buangan air hujan bisa masuk sini. Ini ada pembuangannya nih sebelah kanan. Nah, ini jendela menuju jendela kamar 2 tadi ya. Ini. Ya, jadi akses bisa melihat ke dapur. Di sini juga ada jendela dari ruang tengah, jendela kecil bisa dibuka.
Jadi walaupun nanti pintunya tertutup, ruang tengah bisa dapat udara dari belakang dengan membuka jendela ini. Nah, ini wastafel cuci piringnya. Ini untuk keramik dindingnya, motifnya, motif minimalis, kotak-kotak. Sudah disediakan juga nih bolongan untuk selang gas ya. Jadi gas ditaruh di bawah nanti. Selangnya di sini. Ini kompornya. Lalu di sini ada area kosong ya. Ini kalau air hujan bisa ke sini. Jatuhnya ke sini ya. Tidak langsung ke lantai. Dari sini juga posisi ini kita bisa lihat jendela atas, jendela lantai mezaninnya nih. Oke, berikutnya kita akan bahas salah satu bagian yang terunik dari rumah ini, yaitu lantai mezanin. Apa itu lantai mezanin ya? Jadi lantai mezanin itu area atau lantai antara posisinya itu di antara lantai 1 dengan atap. Jadi dia ada posisinya di tengah-tengah. Biasanya itu terbuka ya, lantai mezanin itu terbuka. Fungsinya bisa macam-macam, bisa buat ruang tamu, tempat nyimpan barang atau lain-lainnya. Oke, kita langsung ya ke lantai mezanin. Nah, sebelum ke lantai mezaninnya, kita bahas dulu nih tangganya. Jadi untuk pegangannya nih tangga pakai kayu ya. Cuma motif dari jeruji tangganya ini bagus juga ini ya. Cuma kombinasi besi-besi aja, cuma setelannya lumayan minimalis dan juga bagus ya. Biasanya kan cuma lurus-lurus aja atau melintang aja. Ini bagus juga nih. Dan ini tangganya untuk keramik tangganya ini pakai motif kayu warna coklat ya, serat-serat kayu gitu ya. Lebarnya ini sekitar 80 cm. Naik tangga juga jaraknya sekitar 20 tinggi ya, jarak tingginya ini sekitar 20 cm. Jadi cukup mudah untuk naik tangga ini, nggak capek lah. Nah, ini kita berada di lantai mezanin. Jadi di bawah kita ini lantai 1, atas ini langsung atap ya. Kenapa disebut mezanin ya? Karena untuk disebut lantai 2 itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Ini atapnya cukup dekat ya. Biasanya kan dengan jarak harusnya biasanya 3 meter tingginya. Lantai mezanin ini luasnya 2,5 meter ke sana dengan panjangnya 3 meter. Jadi 7,5 meter untuk luasnya. Ini ruangan ini bisa untuk kalau benar-benar perlu bisa juga dipakai dirubah menjadi kamar ya. Karena cukup ini luasnya. Bisa juga untuk menerima tamu di sini. Jadi ada seperti ini, ada mejanya nih udah siapkan nih. Bisa juga untuk ruang kantor atau ruang kerja di sini. Atau bisa juga untuk tempat penyimpanan barang. Jadi fungsinya sangat banyak karena ini benar-benar pertama luas ya, luas, aksesnya juga mudah, dan juga ruangannya terbuka, tidak terhalang apa-apa ini. Dan di belakang sana ada kaca, jadi ada jendela yang bisa dibuka juga, ada kaca permanennya 2 dan jendela terbuka 1. Ruangan ini juga tidak akan gelap kalau untuk siang hari ya. Di bawah itu kan jendela kacanya kaca bening, jadi cahaya masuk. Depan juga sama, ini jendela walaupun jendela permanen tapi cahaya bisa masuk karena ini cukup luas, cukup lebar ya. Dan juga di sebelah depan saya ini juga sama kaca terbuka lebar. Nah, ini jendelanya ya. 2 permanen, 1 bisa dibuka. Nah, ini kita bisa diri di situ sebenarnya. Di bawah itu dapurnya. Ini udah ruangan terbuka, dapat udara dari belakang sini. Cahayanya dari belakang rumah dapat, dari bawah depan dapat juga, dari bawah dari depan dan atas juga dapat cahaya. Jadi cahayanya sangat terang di sini. Jadi kalau siang tidak perlu ada lampu. Untuk harga unit ini tipe 45 dengan mezanin, harganya tidak sampai 500 juta. Hanya 449 jutaan. Itu dengan cash keras ya. Sedangkan untuk
tipe 2 lantai harganya 789 juta. Jadi benar-benar memuaskan lah, dapat harga yang cukup bagus karena untuk saat ini prosesnya masih tahap awal. Biasanya kalau tahap awal itu harganya lebih murah dibanding untuk tahap berikutnya. Bagi yang ingin memiliki hunian di sekitar wilayah Tambun Selatan, ya tepatnya di Jatimulya, segera datang ke wilayah ini atau hubungi langsung ke web kami huniansyariah.id dengan nomor WA-nya seperti ini. Untuk perumahan Green Jatimulya Residen ini skema yang dipakai adalah skema perumahan syariah atau KPR syariah. Jadi tidak menggunakan bank. Tapi walaupun tidak menggunakan bank, Anda bisa juga memakai skema kredit atau cicilan dengan tempo 10 tahun, bahkan sampai 10 tahun bisa loh ya. 10 tahun cicilan tanpa bank. Jadi Anda sudah menghindari ribanya, ya, kan di sistem KPR syariah ini tidak ada sita, tidak ada denda, tidak ada hal-hal yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Ya, sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak lah. Oke, demikian review kita di perumahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi Anda berminat untuk memiliki hunian di daerah Jatimulya, bisa langsung hubungi tim marketing kami, nomor WA sekian ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.